Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Hadirin dan hadirat azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di malam hari ini di masjid yang mulia ini pada pembahasan tentang rukun iman, dan kita masih berada pada pembahasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Jika waktunya mencukupi, kita selesaikan rukun yang kedua ini di malam hari ini insyaallah taala, jika waktunya cukup ya. Kalau tidak, mungkin masih ada satu pertemuan lagi di pekan depan, baru kita pindah ke rukun yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat. Siapa yang bisa menyebutkan tiga saja dari pelajaran yang minggu lalu? Anak nggak bawa hadiah tapi ini. Tiga golongan, tiga orang didoakan kebaikan oleh malaikat. Orang yang bertaubat. Shaf pertama, orang yang sholat shaf pertama. Ini kalau nggak di murojaah nanti lupa. Ya, mendoakan doa lain, orang lain. Terus apa? Menyambung shaf yang terputus, menyenguk orang sakit. Oh ya, insyaallah. Orang yang bersedekah, ya benar ya. Jangan lupa ya. Biar nanti bisa diingat terus itu. Nah, sekarang Bapak yang di sini bertanya, apa benar ada riwayatnya kalau orang yang mau tidur berwudu membaca doa didoakan oleh malaikat? Iya benar, ada hadisnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu sebelum dia tidur, dia berwudu, kemudian dia membaca zikir-zikir sebelum tidur, Allah mengutus malaikat yang menjaga dia setiap kali dia menggerakkan badannya, membalikkan badannya, dia didoakan ampunan oleh malaikat ya. Benar itu Pak. Tapi sekarang kita masuk orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat ya. Kita membahas lagi, kita sudah sebutkan pekan lalu ya ikhwan hadirin, bahwasanya malaikat ini makhluk dekat dengan Allah SWT. Mereka makhluk spesial. Mereka hanya menjalankan tugas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita manusia. Kalau kita saja manusia yang banyak dosa seperti ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat doa, insyaallah Allah kabulkan doa kita. Allah janji, kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa kita. Bagaimana lagi dengan malaikat yang mendoakan kita? Karenanya ketika ada disebutkan malaikat mendoakan kebaikan untuk keburukan, ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan yang didoakan kebaikan, sekarang yang didoakan keburukan. Siapa saja yang didoakan keburukan oleh malaikat? Yang pertama adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam kondisi kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha abada la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Sungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kekufuran mereka mati dalam keadaan kafir. Mereka itulah akan mendapatkan laknat Allah dan laknatnya malaikat dan laknatnya seluruh manusia. Mereka akan tetap berada selamanya dalam laknat tersebut, tidak akan diringankan azab mereka dan mereka tidak akan ditangguhkan. Ini Allah yang menyebutkan demikian. Apa makna laknat? Ketika kita menyebutkan tentang Allah melaknat atau malaikat melaknatnya, laknat itu artinya apa sih? Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika malaikat melaknat dia, itu dia mendoakan supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi hidupnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mana laknat. Dan ini perkara berat. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini yang menyebutkan bahwasanya orang kafir itu kalau mati masuk neraka itu seabrek-abrek banyaknya dalam Al-Qur'an. Bukan satu dua ayat. Puluhan mungkin ratusan ayat yang berbicara demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini agama kita, ini keyakinan kita. Lalu datang orang di zaman sekarang yang mau menyamarkan akidah ini. Dia nggak bisa mau membantah bahwasanya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad itu kalau mati masuk neraka. Mereka nggak bisa ngelak. Caranya bagaimana? Caranya dia samarkan makna kafir itu. Kafir itu bukan maksudnya yang itu, bukan maksudnya yang orang yang selain agama Islam, bukan. Maksudnya orang kafir itu begini dan begitu. Jadi dia samarkan makna kafir itu, dia palingkan maknanya supaya kenapa? Supaya menggiring manusia ke akidah mereka. Ini hati-hati. Di sini disebutkan yang pertama, mereka termasuk yang mendapatkan doa keburukan oleh malaikat. Orang yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat itu orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad dari agama Islam. Kalau ini kafir, kalau yang pertama itu dia mati dalam keadaan kafir. Kalau ini dia murtad, artinya dia sempat beriman Islam, kemudian dia meninggalkan keimanannya, meninggalkan agama Islam. Termasuk juga golongan ini. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 86 sampai 89. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah SWT, bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah kaum yang kufur kepada Allah setelah mereka mendapatkan keimanan. Atau anak-anak kita jangan ngobrol ya. Bagaimana mereka akan mendapatkan hidayah kaum yang kufur setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyaksikan bahwasanya Rasulullah itu hak dan telah datang kepada mereka bukti-bukti ayat-ayat Al-Qur'an telah datang. Udah merasakan nikmatnya keimanan, menyaksikan dan mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul yang hak. Mereka sampai kepada mereka Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an bayinat. Kemudian dia meninggalkan agama Islam. Dia murtad. Bagaimana orang seperti ini mendapatkan hidayah? Kata Allah lanjutan ayatnya, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu adalah yang akan mendapatkan laknat Allah dan laknatnya malaikat dan laknatnya seluruh manusia. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Mereka akan tetap kekal berada dalam kelaknatan tersebut, kekal berada dalam azab dan tidak ditangguhkan azab mereka. Illal ladzina tabu, perhatikan lanjutan ayatnya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki amalannya, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Lihat subhanallah. Lihat bagaimana baiknya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada murtad saja kalau mereka bertaubat Islam lagi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cuman
kita yang masih Islam mungkin ya melakukan berapa dosa, tergelincir dalam dosa dan maksiat, ketika kita bertaubat minta ampun kepada Allah dengan taubat yang benar, pasti Allah ampuni. Jika orang kafir yang murtad saja kalau dia bertaubat dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kita? Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita, walaupun dosa syirik. Dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah, kelakunya kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, dia pasti masuk neraka. Kalau syirik besar. Tapi kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar, maka pasti Allah ampuni. Walaupun dosanya itu dia sudah membunuh ribuan orang, sudah berzina ribuan kali, selagi dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang tulus, Allah ampuni. Apa kata Allah SWT menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, raja yang zalim, yang dia membakar kaum muslimin, orang yang beriman pada waktu itu, nggak mau murtad, ribuan orang, laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, bayi, semua dimasukin dalam kubangan api, dibuat parit besar, bakar api yang besar, semua dibakar hidup-hidup. Kemudian dia sambil bersender menyaksikan itu, menikmati pemandangan dia sedang membantai kaum muslimin. Kurang kejam apalagi orang ini? Dia memaksa orang murtad kalau nggak mau dibantai semuanya, ribuan orang dibantai. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina fatadul mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya orang yang telah membuat fitnah kepada kaum muslimin dan muslimat, maksudnya raja tadi itu yang membakar kaum muslimin dan muslimat, thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Kalau seandainya dia tidak bertaubat, maka bagi dia neraka dan azab yang pedih. Coba lihat, masih dikasih kesempatan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak bertaubat, masuk neraka. Kalau dia bertaubat, artinya apa? Kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya dia. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allah panggil dengan panggilan sayang. Wahai hamba-hambaku yang kalian itu berlumuran dosa, berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Subhanallah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang mendapatkan keburukan, doa keburukan dari malaikat, yaitu para pelaku maksiat. Dan ini ada banyak rinciannya. Disebutkan dalam beberapa nas hadis yang sahih, beberapa dosa yang dilakukan itu bisa mendatangkan doa keburukan dari malaikat. Beberapa maksiat. Yang pertama yaitu orang yang mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah ibadahnya orang Syiah Rafidhah, alaihim minallah ma yastahiq. Orang-orang Syiah, mereka menganggap diri mereka sedang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ketika mereka mencaci maki para sahabat Nabi, mencaci maki istri-istri Nabi. Mereka anggap mereka sedang beribadah. Coba dibayangkan hadirin, para sahabat Nabi yang tumpah darah mati-matian membela Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW, membantu menyebarkan agama Islam ini. Mereka mengeluarkan harta mereka demi jihad, demi dakwah Nabi SAW, mengorbankan nyawa mereka demi dakwah Nabi SAW. Para sahabat Nabi, orang-orang spesial, orang-orang yang Allah khususkan untuk menemani Nabi yang mulia SAW. Yang Al-Quran sampai kepada kita ini semuanya dari jalur sahabat Nabi. Gak akan sampai Al-Quran kepada kita sekarang ini kecuali melalui para sahabat, riwayatnya dari para sahabat Nabi semuanya. Hadis-hadis yang sampai kepada kita ini semuanya melalui jalur sahabat Nabi tanpa terkecuali. Agama kita ini sampai kepada kita ini melalui jalur para sahabat Nabi. Terus sama orang Syiah semua sahabat Nabi dikafirkan, hadirin. Bayangin.
Istri Nabi dibilang pezina, dicaci maki. Kalau istri kita dibilang pezina, kita nggak bakal terima. Ini istri Nabi Muhammad SAW yang kita puja-puja, dikafirkan, dibilang pezina. Dan mereka setiap hari mereka seperti berzikir, mereka mencaci maki Aisyah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu orang-orang Syiah Rafidhah. Terus muncul orang-orang sekarang mulai mau bikin, oh ini kita sama, cuman beda mazhab saja. Beda mazhab dari mana? Bagaimana bisa bilang beda mazhab? Akidah mereka menganggap Al-Quran kurang, rukun Islamnya beda. Rukun Islamnya beda. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Sekarang banyak dimunculkan, ya, dikasih panggung orang-orang seperti ini. Hati-hati. Dan sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik, kata Nabi SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Kata Nabi SAW, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci sahabatku, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau kana ahadun minkum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda alaihim wala nasifa. Jangan kalian caci maki sahabatku. Kalian kalau seandainya kalian selain sahabat Nabi bersedekah, berinfak satu sebesar gunung Uhud emas, kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama pahalanya sedekah satu mud gandum sahabat Nabi. Tidak akan sama pahalanya. Karena keimanan mereka berbeda dengan kita, keberkahan mereka berbeda dengan kita. Mereka orang-orang pilihan. Maka kata Nabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Makanya orang-orang Syiah itu cuma 5 atau 7 orang sahabat yang bukan kafir menurut agama mereka. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, sama Ammar bin Yasir. 5 sahabat ini yang tidak mereka kafirkan. Karena apa? Karena sahabat yang selain Ali ini ketika terjadi fitnah, mereka berada di barisan Ali bin Abi Thalib. Selainnya semua yang ridha, setuju Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi kafir menurut agama mereka. Yang mendukung, yang mengiyakan, mengimani Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi bukan Islam, murtad semuanya. Bayangin. Wal iyadu billah. Maka nggak bisa disamakan, ya. Mau dipertemukan itu nggak bisa, karena sumber hukum kita berbeda. Al-Quran ini menurut akidah mereka kurang, sementara Allah berfirman tentang Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang pasti akan menjaga Al-Quran. Tidak akan ada bisa merubah Al-Quran. Allah langsung yang jaga. Kata orang Syiah apa? Oh, Al-Quran yang sekarang, Al-Quran kalian ini beda, udah banyak dirubah sama para sahabat. Masih ada belasan juz lagi yang hilang, dihapus sama para sahabat. Itu keakidah mereka. Terus yang sumber akidah mereka itu bukan cuma hadis. Kalau kita sumber akidah kita Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Kalau mereka enggak, riwayatnya para imam-imam mereka juga sumber agama. Jadi mau dipertemukan enggak bakal ketemu, tidak akan ketemu. Mau berusaha mau menyatukan, mau menggabungkan, ini menjadi titik temu antara Ahlus Sunnah dan Syiah, tidak akan ketemu. Kemudian bentuk kemaksiatan yang berikutnya mendatangkan doa keburukan dari malaikat, yaitu orang yang melakukan kezaliman atau kemaksiatan besar di kota Madinah. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu haramun ma baina 'ir wa kada. Sungguhnya Madinah adalah kota suci, tanah haram antara dari titik ini dan titik ini. Man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang berbuat kemungkaran
atau berbuat kebid'ahan di dalam kota Madinah, atau dia melindungi pelaku dosa, maka baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Karena Madinah kota spesial, ya. Madinah kota yang penuh dengan keberkahan, kota spesial. Makanya barang siapa yang berbuat kemungkaran, kemaksiatan besar dalam kota Madinah, hati-hati, berat urusannya, mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat. Karenanya bermaksiat di luar dua kota suci ini berbeda dosanya dibandingkan kita berbuat maksiat di dua kota suci itu. Beda. Sebaliknya kita berbuat amal soleh kebaikan di luar dua kota suci itu berbeda kalau kita beramal soleh di dalam kota suci itu. Kita sholat misalnya, kita puasa atau sedekah di kota Mekah dan Madinah, itu berbeda pahalanya. Karena memang ini dua tanah yang spesial, Allah spesialkan. Kemudian juga di antara kemaksiatan yang berikutnya mendatangkan doa keburukan dari malaikat, yaitu orang-orang yang menzalimi penduduk Madinah. Orang-orang yang menzalimi penduduk Madinah. Kata Nabi SAW, Allahumma man zalam ahlal Madinah fa'akhifhu. Ya Allah, barang siapa yang berbuat zalim kepada penduduk Madinah atau menakuti penduduk Madinah, maka takutilah, buatlah dia jadi ketakutan. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda, "Man arada bi ahli al-Madinati bisu' adabahu Allah kama yadhubul milhu fil ma." Barang siapa yang menginginkan atau merencanakan keburukan kepada penduduk Madinah, maka Allah akan melelehkannya, melarutkannya sebagaimana garam larut dalam air. Ini hadis sahih. Ya, diancam orang-orang yang membuat macam-macam sama penduduk Madinah. Kemudian di antara kemaksiatan berikutnya yang mendatangkan doa keburukan dari malaikat, yaitu orang yang mengaku atau menisbatkan dirinya kepada nasab palsu. Bukan menisbatkan dirinya kepada bapaknya, tapi dia palsukan nasabnya, dan ini dosa besar. Dosa besar. Orang yang tidak mengakui nasabnya atau dia rubah nasabnya, misalnya fulan, anak fulan bin fulan, dia rubah jalur nasabnya, dia tidak menasabkan dirinya kepada bapaknya sendiri, ini minal kabair, termasuk dari dosa besar yang mendatangkan laknat malaikat. Nggak boleh ya kita menisbatkan diri kita kepada selain bapak kita, nggak boleh. Mengarang-ngarang nasab, ngarang-ngarang keturunan, jalur keturunan, ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, "Man idda'a ila ghairi abih aw intama ila ghairi mawalih fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mengaku menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, atau dia menisbatkan nama tuannya, jika dia dibebaskan, jika dia dulu budak dibebaskan sama tuannya, itu ada al-wala istilahnya dalam syariat Islam. Dia tidak menisbatkan walanya kepada mantan majikannya tapi kepada yang lain, ini baginya laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Kenapa orang yang berbuat demikian mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, lima fihi min kufrin min kufrin ni'mah wa tadhi'i huquqil irthi wal wala wal aql wa ghairi dhalik ma'a ma fihi min qati'atir rahim wal 'uquq. Orang ketika dia tidak mengaku anak bapaknya, menisbatkan dirinya kepada orang lain bukan kepada bapaknya, ini adalah bentuk kufur nikmat. Seakan-akan dia tidak menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jadikan bapaknya ini si fulan, dia kayaknya nggak mau, dia nggak malu, dia sehingga dia disebabkan diri kepada orang lain yang bukan bapaknya. Ini perkara besar dalam Islam, karena salah satu yang paling dijaga dalam syariat Islam ini masalah nasab, hadirin. Salah satu yang paling dijaga dalam syariat Islam adalah masalah nasab. Yang paling dijaga dalam syariat Islam ini antaranya nyawa.
masalah nyawa. Makanya perkara besar masalah nyawa orang, menumpahkan darah orang, menghilangkan nyawa seseorang, ini urusan besar dalam syariat Islam. Kemudian di antara yang dijaga dalam syariat Islam itu masalah harta. Makanya diatur detail masalah harta, pembagian waris detail diatur dalam Islam. Masalah pencurian, potong tangan, gak boleh ada jual beli yang samar, gak boleh begini dan gitu, diatur sedetail mungkin masalah harta, karena masalah harta ini dijaga dalam syariat Islam. Di antaranya salah satu yang paling dijaga dalam syariat Islam ini masalah nasab. Kenapa orang kalau habis dicerai atau ditinggal mati sama suaminya, wanita disuruh beriddah? Kenapa disuruh ada masa iddah? Itu apa fungsinya? Untuk menjaga nasab. Soalnya kalau dia nggak beriddah bisa jadi masih ada benih suaminya dalam rahimnya, kemudian dia nikah lagi sama orang lain langsung, sehingga nasabnya tercampur, nggak tahu ini anak siapa, dan ini perkara besar dalam Islam. Kaitannya nanti sama masalah waris, kaitannya nanti sama masalah berbakti, sama masalah mahram, sama masalah yang lain, dia bakal saling berhubungan gara-gara masalah satu nasab saja. Makanya dijaga dalam syariat Islam, suruh beriddah, pastikan rahimnya bersih dari benih laki-laki sebelumnya. Nah, diantaranya ini gak boleh dia menisbatkan kepada selain bapaknya, karena apa? Ini kufur nikmat. Juga ini adalah bentuk menghilangkan hak waris. Kaitan sama waris ini nyambung lagi ke masalah harta nanti, besar lagi urusannya. Kemudian juga masalah wala, kata Imam Nawawi. Kemudian juga ini adalah bentuk durhaka sama orang tua, dan juga ini adalah bentuk memutuskan tali silaturahmi. Semuanya dosa besar. Makanya pantas orang kalau dia tidak mengaku anak bapaknya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat oleh para malaikat. Bayangin kalau anak yang sudah kita lahirkan, kita besarkan, terus enggak ngaku anak kita. Bayangin. Makanya pantas yang seperti ini dia dilaknat oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang mendatangkan doa keburukan, mendatangkan doa keburukan dari malaikat, yaitu ini sudah kita sebutkan berulang-ulang, yaitu wanita yang ketika diajak berhubungan oleh suaminya, dia menolak tanpa ada udzur syar'i. Ini nggak boleh. Soalnya kalau suaminya berhasrat, kepengen, terus ngajak nggak dikasih, nanti merembet kemana-mana nih, merembet kemana-mana, ngomel, berantem, nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih nafkah, anak kena diomelin, ini merembet kemana-mana kalau masalah itu. Tapi kalau yang satu ini dipenuhi, insya Allah aman itu rumah tangga. Ya benar, Islam menjaga ini. Makanya kalau nggak ada udzur syar'i, suaminya pengen diajak, istrinya nolak, ini dosa besar. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashiha fa'abat an taji'a fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbih." Jika seorang wanita diajak oleh suaminya ke ranjangnya, kemudian dia tidak mau, dia nolak sehingga suaminya marah, membuat suaminya marah, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dulu saya waktu di kampus, waktu pas pelajari bab nikah ini, saya nanya ke dosen saya waktu itu, "Syekh, bagaimana kalau istrinya yang ngajak suaminya nolak?" Ya itu gimana? Apa dilaknat juga nggak? Jawabannya enggak ya, karena zahir hadis hanya menyebutkan wanita. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah, "ma min rajulin yar'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi," tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian istrinya ini menolak, "illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha,"
kecuali yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di langit, maksudnya para malaikat akan murka kepada wanita itu sampai suaminya ridha sama dia. Ya, ini perkara besar ya. Dan ini penting ini untuk difahamkan sebelum orang itu menikah. Perkara-perkara seperti ini diajarkan fikih nikah. Kemudian diantara perbuatan kemaksiatan berikutnya mendatangkan doa dari malaikat, doa keburukan malaikat, yaitu orang yang mengarahkan senjatanya kepada saudaranya muslim. Sekedar dia mengarahkan senjatanya ke arah saudaranya kaum muslimin, orang muslim, dia nodong misalnya atau pedangnya dia ginikan atau pisau atau pistol, sekedar dia ginikan saja ke hadapan saudaranya muslim, itu dosa besar, dilaknat oleh malaikat. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa yang menunjuk ke saudaranya muslim dengan sepotong besi, fa innal malaikata tal'anhu, sungguhnya malaikat akan melaknatnya, hatta yada'hu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, sampai dia menurunkan senjata itu meskipun saudaranya itu adalah saudara seayah atau seibunya. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi nggak boleh. Bayangkan sekedar nodong saja senjata ke arah saudara kita muslim dilaknat sama malaikat, dosa besar. Apalagi sampai menumpahkan darah, melukai, apalagi sampai membunuh seorang muslim. Na'udzubillah. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum, yang berikutnya yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat, yaitu ini 3 sekaligus ada dalam satu hadis. Dalam satu hadis disebutkan 3 macam perbuatan yang didoakan keburukan oleh malaikat, dan malaikat yang mendoakannya ini bukan malaikat sembarangan, tapi malaikat Jibril alaihissalam, dan diaminkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih, perhatikan hadis ini. Ini sering disebutkan ketika bulan Ramadan hadis ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa al-mimbar. So, Nabi SAW pernah naik ke mimbarnya. Mimbarnya Nabi ada tangganya. Falamma raqa darajatal ula qala amin. Tatkala Nabi naik ke anak tangga yang pertama, Nabi bilang amin. Thumma raqa tsaniyah faqala amin. Naik tangga yang kedua, Nabi bilang amin. Thumma raqa tsalitsah faqala amin. Naik tangga ketiga, Nabi bilang amin. Faqala ya Rasulullah, sami'naka taqul amin 3 marrat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tadi mendengar Anda bilang amin 3 kali. Qal, Nabi SAW bersabda, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku naik anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berkata, syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia selesai keluar dari bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang seperti itu. Dikasih umur panjang bertemu bulan Ramadan, selesai Ramadan dia nggak diampuni dosanya. Celaka orang seperti ini, kata Jibril, dan Nabi SAW mengaminkan doa itu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, syaqiya 'abdun, kata Nabi SAW. Thumma qala, kemudian Jibril berkata, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, kemudian orang tuanya tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti, tidak menjadikan surga ini, tidak menjadikan orang tuanya sebagai pintu surganya dia. Ada orang tuanya, tidak bisa membuat dia masuk surga. Dia nggak berbakti sama dua orang tuanya. Celaka orang seperti ini, dan diaminkan oleh Nabi SAW. Kemudian Jibril berkata yang ketiga, syaqiya 'abdun dzukirtu 'indahu wa lam yusalli. Syaqiya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Celaka seorang hamba
yang namamu disebutkan kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Dan Nabi menjawab mengaminkan, waqala amin. Seorang muslim disebutkan Nabi Muhammad SAW namanya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi atau alaihi salatu wassalam atau bentuk apapun dari bentuk salawat, dia tidak bersalawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan. Bayangin, ini yang doakan Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis sahih. Karenanya orang berusaha ketika mendengar Nabi SAW, dia ucapkan ya, bersalawat. Nulis itu jangan nulis SAW. Kita disuruh bersalawat, bukan disuruh ber-SAW. Tulis sallallahu alaihi wasallam, itu keberkahan, pahala besar berlimpah-limpah. Kok disingkat? Dia nulis panjang lebar 2-3 baris, tulis kata-kata, pas nyampe nama Muhammad males dia nulis sallallahu alaihi wasallam, singkat SAW. Nggak boleh. Bahkan disebutkan riwayat ya, disebutkan orang yang pertama kali meringkas itu sal'am, kalau dalam bahasa Arab orang istilahnya sal'am ya, sallallahu alaihi wasallam disingkat itu lumpuh tangannya kan. Dia yang pertama kali meringkas itu. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kok disingkat SAW? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawat kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Salimu taslima. Disingkat SAW. Bahkan dalam salat Jumat, hadirin, kita dalam salat Jumat kita berkata-kata, berbisik-bisik, hilang pahala Jumatnya. Tapi kalau menyebutkan nama Nabi Muhammad, khatibnya menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, nggak apa-apa bersalawat, kata para ulama. Karena itu bukan kata-kata yang sia-sia. Salawat SAW. Seperti itu. Jadi itu dia yang rangkaian tiga perbuatan yang mendatangkan doa keburukan malaikat ada dalam satu hadis. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang pelit tidak mau berinfak. Ini juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, masalah bersedekah. Hadisnya sama. Ketika setiap hari ada 2 malaikat turun mendoakan orang ini setiap hari. Kata 2 malaikat itu, fayaqul ahaduhuma, yang salah satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang bersedekah, orang ini kalau dia bersedekah berikan balasannya. Yang satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang ini kalau dia pelit tidak mau berinfak, kebinasaan. Berikan kebinasaan pada hartanya. Syai. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang menghalangi terjadinya qisas. Qisas, ada yang membunuh harus balas bunuh. Kemudian dia menghalang-halangi supaya tidak terjadi qisas, ini juga mendapatkan laknat atau doa keburukan dari malaikat. Kata Nabi SAW, man hala bainahu wa bainahu fa'alihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang menghalang-halangi terjadi qisas, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya, akhir dari bab ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.